Shalom saudara, walaupun kita sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas, bukan berarti dengan kehendak bebas yang kita miliki, rencana Allah yang telah ditentukan dari awal bagi kita masing-masing akan gagal adanya. Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Rencananya tidak pernah dan tidak ada yang gagal. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa seharusnya tindakan kita? Hal yang pertama adalah kita berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan berarti menyerahkan seluruh hidup, keputusan dan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan dengan keyakinan penuh bahwa Dia berdaulat, bijaksana dan memiliki rencana terbaik bagi kita. Berserah berarti melepaskan rasa takut, cemas dan keraguan karena percaya bahwa Tuhan akan memimpin dan memelihara kita. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dia ada di dalam hati kita. Dia yang memimpin dan memelihara kita. Dengan adanya pribadi Allah di dalam hati kita, kita yakini bahwa rasa takut, cemas, khawatir akan hal di masa depan yang mungkin menjadi misteri bagi kita, namun Allah yakini bahwa itu akan bisa kita lewati dengan baik, asalkan Allah selalu memimpin dan memelihara kita. Berserah berarti mengakui bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita dibandingkan kita sendiri. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berserah berarti mengakui apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah lebih tahu itu yang terbaik buat kita. Tidak perlu kita merasa menyesal atau kita berpikir bahwa itu satu kesalahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus meyakini dengan berserah dan percaya kepadanya, Dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Berserah berarti rela menerima apapun hasilnya, baik itu sesuai harapan kita ataupun tidak, karena percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Matius 26 ayat 39, perkataan Kristus sewaktu di Taman Getsemani. Ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kristus yang mengalami pergumulan yang berat waktu itu, tapi Dia tahu, Dia rela menerima hasil apapun. Hasil yang Tuhan kehendaki buat dirinya sebagai penebus dosa manusia, itu adalah yang terbaik. Walaupun secara kedagingan dia mengakui apa yang akan dia hadapi itu bukanlah sesuatu yang mudah. Menerima cawan murka Allah berarti terputusnya hubungan dengan Allah sementara. Itu sesuatu yang berat buat dia. Tidak mudah untuk menghadapinya. Tapi dia serahkan segala hasil dari apa yang terjadi dalam hidupnya hanya kepada kehendak Allah Bapa. Itu pun yang menjadi satu contoh buat kita. Penyerahan diri kita
hasil yang kita akan dapat, biarlah semua kita serahkan kepada Allah. Hal yang kedua, selain berserah, kita berdoa dengan tidak jemu. Berserah bukan berarti pasrah, tidak perlu melakukan apa-apa. Berserah berarti kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Berdoa merupakan contoh kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Berdoa adalah nafas hidup seorang Kristen. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah? Tentunya lewat berdoa. Perumpamaan hakim yang lalim di Lukas 18 ayat 1-8 mengajarkan bahwa kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu berarti kita melakukan dengan terus-menerus tanpa ada kata berhenti. Perumpamaan hakim yang lalim itu adalah perumpamaan di mana ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Dalam hal ini disebut lalim. Namun di sini ada seorang janda yang miskin. Namun dia tidak jemu-jemunya memperkatakan atau meminta kepada hakim itu untuk membela haknya dia. Dia melakukan hal itu dengan tidak jemu-jemu. Hingga akhirnya hakim tersebut berpikir bahwa kalau si janda ini terus menyusahkan dia dengan perkara seperti itu, lebih baik akhirnya dia menuruti apa yang menjadi kehendak dari si janda tersebut. Di Lukas 18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Itu mungkin satu janji yang luar biasa. Buat orang-orang pilihannya yang berseru dengan tidak jemu-jemu kepada dia, ia akan membenarkan. Dia juga akan menolong mereka tanpa mengulur-ulur waktu. Menolong di saat yang tepat. Dengan berdoa dengan tidak jemu itu, berarti ada satu pengharapan bahwa kita taruh harapan kita itu kepada Allah. Dalam melewati pergumulan kita berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Kita akui kelemahan, keterbatasan kita. Kita minta kekuatan dari Tuhan agar kita bisa melewati semua pergumulan tersebut. Dan kita juga meminta belas kasihan kepada Tuhan. Agar Tuhan bisa menolong kita. Satu hal, berdoa dengan tidak jemu-jemu berarti kita taruh pengharapan kita hanya kepada Allah. Kita akui keterbatasan kita. Kita taruh harapan kita bahwa Allah tidak akan tinggal diam melihat keadaan kita. Pertanyaan yang menarik adalah, dapatkah kita merubah keputusan yang telah diambil oleh Allah? Tadi di satu sisi kita melihat bahwa ada kedaulatan Allah. Allah yang telah merencanakan segalanya. Tapi di sisi lain kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita meminta pertolongan dari Allah. Apakah dengan kita berdoa atau kita meminta tersebut, keputusan Allah bisa berubah? Contoh, untuk memperjelas masalah ini ada kisah Raja Hizkia yang disembuhkan dari penyakitnya di 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11. Cerita Raja Hizkia jatuh sakit waktu itu.
Dia seorang raja Israel. Dia jatuh sakit, terus datanglah Nabi Yesaya menyampaikan kepada dia. Dia mendapatkan firman dari Tuhan bahwa Hizkia akan mati dan tidak akan sembuh. Setelah mendengar pesan tersebut, Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sambil menangis dengan sedih. Ia memohon belas kasihan Tuhan, mengingat kesetiaannya dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Di satu sisi, Tuhan sudah membuat satu keputusan bahwa dia akan mati. Namun di sisi lain, Hizkia dengan tidak jemu, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Akhirnya kita tahu cerita dari Hizkia ini. Bahkan sebelum Yesaya keluar dari istana Raja Hizkia, dia akhirnya mendapatkan firman dari Tuhan untuk balik dan memberitahukan kepada Hizkia bahwa dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dia disembuhkan dari penyakitnya dan diperpanjang umurnya. Akhir dari cerita ini adalah Hizkia disembuhkan dari penyakit tersebut. Berarti apa yang kita lakukan dengan berdoa tidaklah akan sia-sia. Memang di satu sisi Allah yang berdaulat atas hidup kita. Namun dengan berdoa kita taruh harapan kita kepada Allah. Allah tidak akan tinggal diam melihat keadaan kita. Akhir dari renungan ini adalah satu refleksi buat kita. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal untuk orang-orang yang dipilihnya. Hal yang pertama. Tujuan dari rencana Allah adalah keserupaan dengan Kristus dan kemuliaan Tuhan semata. Itu yang menjadi tujuan dari rencana Allah. Melihat rencana Allah haruslah dari sisi atau kacamata Allah, bukan dari sisi kita sebagai manusia. Ini menarik. Contoh kita lihat di Kisah Rasul, seorang yang bernama Stefanus. Dia yang mati sebagai martir. Martir pertama yang tertulis di dalam Kisah Rasul. Pertanyaannya, apakah waktu itu sewaktu Stefanus akan dilempari, dirajam batu, kenapa Tuhan tidak menolong dia? Mungkin kita bisa mempertanyakan hal itu. Kita melihat dari sisi kacamata kita sebagai manusia. Kenapa Tuhan tidak menolong dia? Tapi Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Bahkan Stefanus mati sebagai martir. Itu kita lihat mungkin dari kacamata kita sebagai manusia. Apakah Tuhan tidak menolong dia sehingga dia mati, hingga rencana Allah atas dirinya kita anggap sebagai suatu kegagalan dengan suatu kematian? Tentu tidak. Kita hanya bisa melihat dari kacamata kita sendiri. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Allah, itu adalah rencana Allah yang tidak gagal. Stefanus mati sebagai seorang martir. Menjadi satu contoh bagaimana orang Kristen waktu itu mempertahankan imannya. Dengan kematian Stefanus, itu menjadi tolok ukur atau cikal bakal dari menyebarnya kekristenan. Bukan berarti dengan kematian Stefanus itu sesuatu yang sia-sia. Tapi dari kacamata Allah, itu adalah satu rencana yang Allah tentukan.
di mana posisi Stefanus, dia memang diposisikan sebagai seorang martir yang membela keyakinan dia, kepercayaan dia kepada Kristus. Allah tahu itulah yang terbaik. Jadi kematian Stefanus bukan sesuatu yang sia-sia, namun itu menjadi satu rencana Allah yang tidak gagal dalam hal ini. Coba kita renungkan lebih lanjut tentang hal ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya cukupkan sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.